Hai, namaku Kristi dan aku 15 tahun. Pernahkah kamu dikhianati oleh orang tercintamu? Bisakah kamu kehilangan kebebasanmu karena sesuatu yang tidak kamu lakukan? Hidupku hampir berakhir karena kebohongan dan cinta. Di masa kecilku, aku memutuskan bahwa aku akan menjadi seorang apoteker ketika aku bertumbuh untuk mencari penyembuh kanker, sehingga tidak akan ada yang kehilangan orang tercintanya seperti aku kehilangan nenekku. Dia adalah orang terdekatku, dan karenanya aku belajar giat untuk pergi ke universitas impianku. Tapi terkadang teman masa kecilku Veronica mencegahku untuk memenuhi mimpiku. Aku selalu tahu akan pacar barunya, yang dia ganti seperti sarung tangan. Dan itu membuatku kesal. Dia selalu berusaha untuk mengenalkanku ke seseorang. Tapi aku tidak mau. Dia tahu betapa pentingnya untukku untuk belajar giat, tapi dia masih menggangguku. Suatu ketika Veronica mengundangku ke sebuah pesta. Tentu saja aku menolaknya. Tapi dia memaksa dan berkata bahwa aku butuh istirahat. Jadi aku setuju dengan syarat bahwa kita tidak akan pulang larut. Tentu saja, Veronica langsung menemukan seorang pria tampan bernama Jacob dan memiliki hubungan dengannya. Tapi yang aku tidak kira adalah dia mulai menjodohkanku dengan teman si ganteng ini. Bob sangat bersikeras dan aku tidak tertarik sama sekali dengannya. Dia mencoba untuk mendekatiku sepanjang malam. Dan aku berusaha untuk kabur darinya. Tidak berhasil. Aku tidak berhasil untuk pulang cepat, karena Veronica menahanku untuk tinggal lebih lama. Jadi aku pulang telat saat malam. Tentu saja telat untuk sekolah dan ketinggalan kelas kimiaku. Iya, terima kasih pada temanku. Pernahkah kamu telat sekolah karena berpesta sepanjang malam? Sejak hari itu, hidupku menjadi mimpi buruk total. Bob tidak ingin membiarkanku dan selalu mengajak keluar. Tentu saja aku menolaknya. Aku tidak membutuhkan hubungan. Tapi dia sepertinya mengejarku dan menungguku di setiap sudut. Jadi aku mengancam menghubungi polisi jika dia tidak berhenti. Syukurlah itu menolongku. Sejak hari itu, dia sepertinya menghilang dan semuanya baik-baik saja. Tapi dia bukan masalah utamaku. Veronica benar-benar kehilangan akalnya dengan cintanya. Dan menyerah pada belajar. Aku selalu harus menutupi ketinggalannya dan membiarkannya menyontek. Tentu saja itu tidak bertahan lama. Selama tes, Bu Leslie menangkap kami dan memberi kami berdua F. Veronica mendapatkannya karena menyontek, dan aku karena menolong seorang teman. Aku tahu bahwa hubungannya tidak baik untuknya atau untukku. Jadi ketika Veronica datang mengunjungiku dan berkata padaku bahwa Jacob telah putus dengannya dan memblokirnya di mana-mana, aku senang. Akhirnya dia akan berhenti menderita dari omong kosong dan mulai belajar. Aku berkata padanya tidak usah khawatir, dan lebih baik menyiapkan ujian kimia besok. Apa? Tes apa? Veronica bertanya terkejut. Tentu saja dia tidak mengetahuinya, karena dia tidak berada di sekolah beberapa bulan belakangan, dan dia menghabiskan sepanjang waktunya dengan Jacob, tidak belajar sepertiku. Veronica menjadi histeris dan menangis, dan bukannya menyiapkan diri, aku menghabiskan sepanjang malam menenangkannya. Dan mendengarkan ucapannya tentang Jacob yang bodoh dan pengkhianat. Dia tertidur beberapa kali, dan aku berharap bahwa aku bisa mengulang materi, tapi dia seketika terbangun dan memulai semuanya lagi. Aku hancur di pagi harinya. Aku tidak tidur hampir sepanjang malam. Dan aku tidak ada waktu untuk mengulang apapun. Jadi aku mencoba untuk menghindari Veronica. Aku tidak memiliki kesabaran dan kekuatan untuk menenangkannya di sekolah juga. Dengan pikiran ini, aku memasuki kelas dan langsung berpapasan dengan seorang teman di sana. Iya, bye-bye ujian. Tapi untungnya dia tidak menggangguku dan hanya meminjam telepon. Dia ingin untuk menghubungi Jacob dari telepon karena dia tidak mengangkat nomornya. Aku sangat lelah dengan hubungan mereka. Tapi ketika aku melihat wajah bekas tangis temanku, aku setuju dan memberikannya teleponku. Aku tidak akan bisa untuk menulis sebuah ujian mengetahui bahwa temanku sangat menderita. Dia mengembalikannya beberapa menit kemudian, tersenyum dan bersinar bahagia. Dia berkata bahwa semuanya berfungsi dan mereka bahkan bertemu di lorong. Jacob meminta maaf untuk aksinya dan menawarkan untuk memulai semuanya kembali. Teleponnya dikembalikan tanpa baterai. Dia berkata bahwa itu mati, walaupun aku mencharge-nya di malam hari. Oke, baik. Aku senang untuk temanku, walaupun aku pikir ide untuk memulai kembali dengan Jacob buruk. Aku tidak mengatakannya. Temanku senang dan aku juga. Aku berkata padanya untuk mengulang materi sebelum ujian, tapi dia sama sekali tidak mendengarkanku. Dia berkata bahwa semuanya baik, dan lalu dia melanjutkan berpikir tentang pacarnya. Dia sangat ceroboh. Bu Leslie masuk dan meminta semua orang untuk bersiap. Dan sesaat tes dimulai,
Aku mendengar pengumuman evakuasi sekolah dan pembatalan semua kelas. Kita semua diarahkan keluar sekolah, yang berarti di sana tidak akan ada tes. Aku bilang padamu semuanya akan baik-baik saja, kata Veronica senang. Dan aku bingung. Aku butuh ujian itu karena hanya dengan melewatinya, aku bisa berpartisipasi di kompetisi. Apa kamu memiliki evakuasi sekolah di tengah ujian penting? Keesokan harinya polisi datang ke rumahku dan mengantarku ke kantor polisi. Aku berusaha untuk menolak dengan cara apapun dan membacakan hakku. Tapi semuanya tidak berguna. Mereka tidak memberitahuku kenapa mereka membawaku ke sana untuk waktu yang lama. Aku berpikir tentang semua kejadian yang mungkin membawaku ke sini, tapi kenyataannya jauh lebih buruk dari imajinasiku. Aku dituduh menghubungi polisi dengan teleponku dan berbohong melaporkan bom di sekolah. Dan diberitahu bahwa candaan seperti itu tidak bisa kabur tanpa jejak. Sekarang pasukan bom mencoba untuk menemukan jika di sana ada bom di sekolah atau itu hanya sebuah candaan. Tapi di kasus apapun, aku orang utama yang terlibat di kasusnya. Aku terkejut. Aku tidak menghubungi siapapun. Tapi, ya, aku memberikan teleponku ke Veronica. Aku memberitahu polisi tentangnya dan temanku langsung dipanggil ke kantor polisi. Aku sudah melindunginya beberapa kali, dan dia jelas bisa menjelaskan semuanya. Tapi malahan, dia mulai menyangkal semuanya dan berkata bahwa dia hanya menelpon pacarnya dengan teleponku karena miliknya mati. Itu saja. Itu ketika aku memahami semuanya. Itu kenapa dia sangat tenang sebelum ujian. Dia tidak membutuhkan telepon untuk menghubungi Jacob, tapi untuk memberitahu polisi tentang bom, dan untuk menghilangkan kecurigaan, dia menjatuhkannya padaku. Setelah semua yang telah kulakukan untuknya. Aku tidak bisa menahannya dan mulai berteriak dan menuduhnya di kantor polisi. Aku mendengarkan keluhannya tentang Jacob, selalu mendukungnya dan menyerahkan pelajaranku. Dan itu bagaimana dia berterima kasih. Aku langsung ditenangkan oleh petugas polisi dan diberitahu untuk tidak membuat situasinya lebih buruk. Veronica hanya pergi tanpa mengatakan apapun. Keesokan harinya, aku dibebaskan dengan jaminan dan pengadilan mulai. Dari apa yang kudengar, aku mendapat denda besar dan kerja masyarakat. Tentu saja seluruh sekolah mengetahuinya. Aku dianggap seorang hipokrit yang siap untuk menjebak seorang teman. Dan semua orang mulai untuk menghindariku. Lalu aku bahkan dihentikan dari sekolah. Tapi hal terburuk adalah aku tidak bisa lagi berpartisipasi di kompetisi. Aku takut bahwa ini adalah akhir dari hidupku. Jadi aku memutuskan untuk bicara dengan Veronica. Dia bersumpah bahwa satu-satunya orang yang dia hubungi adalah Jacob. Dan dia tidak melaporkan bom apapun. Ya, dia hanya meminjamkannya ke Jacob karena teleponnya mati. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan itu. Apa maksudmu itu tidak ada hubungannya? Jelas dia yang melakukan semuanya. Menggunakan Veronica dan menjebakku untuk menghilangkan kecurigaan. Aku memintanya untuk mengatakan itu di pengadilan. Jadi aku bisa bebas dari tuduhan. Tapi Veronica berkata bahwa aku hanya cemburu padanya. Dan dia menyadarinya jauh sebelumnya bahwa aku menyukai Jacob. Aku berusaha untuk melepas kacamata pinknya, tapi aku tidak bisa. Dia berkata bahwa aku memfitnahnya dan pergi. Pengadilannya 1 hari lagi. Aku ada di sudut. Nilaiku menjadi lebih buruk. Bu Leslie kehilangan kepercayaan padaku, dan mimpiku untuk menjadi apoteker dan menemukan obat untuk kanker sudah berakhir. Di hari pengadilan aku tidak lagi mempunyai harapan. Aku tidak memiliki saksi pembela. Teman baikku akan melindungi pacarnya dibanding aku. Dan lalu hidupku akan berakhir. Tapi malahan dia berkata untuk membebaskanku, karena aku tidak bersalah, dan dialah yang menelpon dan melaporkan bomnya, karena dia tidak siap untuk tes kimia. Aku marah dan mulai berteriak ke Veronica tepat di ruang pengadilan. Dia tahu betapa pentingnya itu untukku, untuk menjadi apoteker. Nenekku mencintainya seperti cucunya sendiri. Kita langsung dipisahkan. Veronica tidak bisa menghadapinya lagi dan menangis. Berkata bahwa dia tidak menelpon. Jacob memintanya untuk berkata demikian karena dia memiliki tes matematika di hari itu yang dia tidak siap. Veronica akan melakukan apapun untuknya untuk menjaga cintanya lebih lama. Sebulan berlalu, aku dibebaskan dari semua tuduhan, dan temanku dan aku berbaikan. Jacob dihukum dan Veronica memutuskan hubungan dengannya. Dia jelas berusaha untuk dikasihani, tapi aku tidak membiarkan Veronica dipergunakan lagi. Tapi hal paling penting adalah aku membersihkan namaku dan diperbolehkan berpartisipasi di kompetisi kimia. Itu berarti bahwa mimpiku akan menjadi kenyataan.
subscribe ke channelnya, dan jangan lewatkan cerita baru.